Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali ya anak-anak untuk pembelajaran daring di kelas 6 ini. Nah, sekarang untuk mengawali pembelajaran ya, kita akan berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh salah seorang siswa. Siapa yang datangnya paling awal di kelas ini? Siapa yo? Coba. Naipep. Ya, Naipep. Coba Naipep pimpin doa. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Naipep ya. Semoga dengan diawali dengan berdoa, kita semua mendapatkan berkah dari kegiatan pembelajaran hari ini ya. Oke, kemudian hari ini ada tidak teman kalian yang tidak masuk? Apakah sudah lengkap semua di kelas ini? Hadir semua. Oh, hadir semua ya. Terima kasih ya, berarti kerajinan kalian itu tinggi ya, dari kemarin belum ada yang absen. Baik, untuk mengawali pembelajaran ya, sebelumnya ayo dibuka mikrofonnya, kita menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila. Sudah hafal semua? Garuda Pancasila ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ayo kita menyanyikan sebentar ya. Pancasila Patriot Saya korban. Ya, terima kasih anak-anak ya. Nah, dengan kegiatan bernyanyi seperti itu, kita menumbuhkan rasa cinta tanah air ya terhadap negara kita, yaitu negara Indonesia. Nah, di dalam video tadi, burung Garuda Pancasila tadi ya, ada ini logo ya, logo daripada negara kita, yaitu burung apa ini namanya? Burung Garuda ya. Nah, burung Garuda itu adalah salah satu jenis hewan, di mana sesuai dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu tema 1 tentang selamatkan makhluk hidup, subtema yang kedua tentang hewan sahabatku ya. Kita memasuki pembelajaran keempat. Nah, di pembelajaran keempat ini tujuannya adalah pertama ya, kalian akan dapat menerapkan pengamalan sila keempat Pancasila. Kemudian kalian juga akan dapat menemukan ide pokok dan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Ya. Baik, sebelumnya kemarin ya kita sudah belajar banyak mengenai perkembangbiakan hewan, yaitu terdiri dari 3 jenis ya. Pertama apa? Ovipar, kedua adalah dan ketiga adalah ovovivipar. Nah, salah satu hewan yang kita bahas kemarin ya adalah ini. Ya, ini namanya gambar apa nih kira-kira? Ikan bandeng, bukan Pak Guru. Ikan bandeng, Pak. Yang sama ikan bandeng di sini nih. Ada yang suka? Saya suka ikan. Diapakan ikan bandeng di rumahnya, Nak? Digoreng atau di apa? Dipakai presto, Pak. Digoreng juga, ya. Nah, ikan bandeng ini merupakan ikan pangan yang terkenal di Asia Tenggara. Ya, kalian masih ingat Asia Tenggara, kita sudah belajar di tema 1, subtema 1 ya, tentang ASEAN. Ini Asia Tenggara seperti ini petanya ya. Tuh. Di berbagai negara di Asia Tenggara, ikan bandeng ini terkenal karena memang banyak dikonsumsi. Ikan ini habitatnya sebenarnya di laut, tetapi ikan ini dapat juga ya hidup di air tawar maupun di air payau. Jadi ikan bandeng ini sangat kuat, maka kita bisa menemukan ikan bandeng di manapun saja. Baik, berikutnya coba amati teks berikut ini ya. Kita membaca bersama-sama.
Edo membawa oleh-oleh ikan bandeng asap dari Sidoarjo. Ia membawa 1 ikan ke sekolah untuk dibagikan kepada temannya saat makan siang. Potongan ikan hanya cukup 6 orang. Saat makan siang tiba, selain sahabatnya, 3 orang temannya yang lain juga ikut bergabung. Semuanya ada sekitar 9 orang mengelilingi meja kantin. Edo bingung. Nah, ini ceritanya seperti itu ya. Nah, sekarang coba ada yang mau membacakan sekaligus menjawab pertanyaan nomor 1. Coba. Kalau berani, Pak Bayu berikan nilai tambah. Silakan. Siapa yang mau membacakan? Saya Pak Guru. Ya, silakan. Apa yang harus dilakukan Edo saat ketiga teman lainnya Nah, datang? kira-kira apa, Nak Mega? Membagi ikan bandengnya, betul salah Pak Guru? Membagi ikan bandengnya ya, tadi ada ikan bandeng ya. Baik. Jawabannya ya, tentu saja pertama harus menerima ketiga temannya dulu ya, Nak Mega. Betul. Oh iya Iya, Pak. karena tadi kan ada 3 teman yang datang, ya jangan kita tolak, harus kita terima dulu. Seperti itu. Baik, jawabannya sudah bagus. Jawaban yang kedua, pertanyaan yang kedua, silahkan. Siapa yang berani di sini untuk membaca sekaligus menjawab soal nomor 2? Mungkin yang lain? Nak Dian. Nah, gimana Nak Dian? Tolong dibaca nomor 2. Ya, Pak. Apa yang harus dilakukan ketiga teman Edo saat tahu bahwa jumlah potongan ikan tidak cukup untuk semua orang? Nah, kira-kira apa itu, Nak Dian? Mungkin jawabannya mereka harus membagi dengan secara rata, Pak, ikannya. Membagi secara rata ya. Apa yang harus dilakukan? Coba kita lihat. Supaya cukup untuk semua orang. Oh, begitu. Apa ada jawaban yang lain dari teman-teman? Selain jawaban Nak Dian? Kalau tidak ada, Pak Boy buka. Ya, ketiga teman Edo yang baru datang tadi tidak memaksakan diri untuk meminta bagian ya. Iya kan, karena mereka baru datang ya, jangan sampai mereka maksa untuk minta bagian juga. Berikutnya. Diumpetin itu Pak, diumpetin. Ya, diumpetin itu nggak boleh itu ya, itu. Nanti akan dijelaskan selanjutnya. Nggak boleh ya Pak. Berarti harus ikhlas ya Pak kalau nggak dikasih Pak. Iya, itu. Nanti akan dibahas ya setelah ini. IPEP tuh Pak, IPEP. Oh, Nak IPEP seperti itu ya. Jangan ya Nak IPEP. Iya, Bapak. Nah, soal ketiga, silakan soal terakhir ini. Ada yang bisa berani menjawab? Siapa? Saya Pak Ya, Guru. silakan Ananda. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Edo, Dayu, Beni, Udin, Siti, dan Lani agar semua mendapat bagian yang sama? Apa ayo, kira-kira jawabannya? Dipotong secara adil, terus menerima bagian dengan ikhlas. Dipotong secara adil, karena tadi potongannya tidak itu ya, tidak pas ya, dipotong. Kira-kira ada yang jawaban yang lain? Kira-kira supaya 3 teman lainnya dapat ya mendapatkan bagian ikan, kira-kira apa yang harus dilakukan? Ada jawaban yang lain? Ya, kalau tidak ada, Pak Bi buka. Yang jelas mereka harus berdiskusi atau bermusyawarah, mencari solusi. Tadi benar, kalau misalnya hasil musyawarahnya adalah membagi secara adil, maka bagikan saja secara adil, walaupun tidak utuh ikannya ya. Nah, baik. Nah, kalian masih ingat tadi ya kita sudah menyanyi lagu Garuda Pancasila. Nah, ini adalah burung Garuda, di mana ini adalah logo daripada negara Indonesia. Coba diingat kembali ya, Pancasila ada berapa sila, anak-anak?
5, Bapak. 5, Lima Kak. ya. Nah, kita fokus hari ini adalah di sila keempat. Ayo bareng-bareng dibaca. Kerakyatan ya. Rakyatan yang dipimpin oleh Yaman dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, iya. Sebelum itu, selanjutnya kita coba apa sih sila keempat itu ya, pengawalannya. Coba kita amati video berikut ini. Ya, baik ya, kita sudah melihat tadi video tentang pemilihan ketua kelas ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk pengamalan sila keempat yang akan dijelaskan setelah ini ya. Coba perhatikan baik-baik. Nah, ini. Coba dibacakan ini. Yang pertama oleh Nak Indah. Mana Nak Indah? Iya Pak, saya. Ya, Sila silakan. keempat menjadi pedoman dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Sudah Pak Baik, Guru. terima kasih. Terima kasih Nak Indah, suaranya bagus. Sila keempat menjadi pedoman ya. Jadi kalau ada masalah, mari kita melaksanakan sila keempat tadi untuk menuntaskan ya masalah untuk kepentingan bersama. Nah, kemudian yang paragraf selanjutnya dibacakan oleh Nak Jufri. Ada tidak Nak Jufri? Aku Nak aja, Jufri? Pak. Oh, silakan Nak Ipep. Ya, bagus. Ya, Jufri lagi ke toilet, Pak. Oh, iya. Sesuai dengan sila keempat Pancasila, penyelesaian masalah sebaiknya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, Pak. Nah, seperti itu ya. Bagus. Seperti kata Nak Ipep bahwa dalam sila keempat itu jika ada masalah sebaiknya dilakukan dengan cara musyawarah untuk penyelesaiannya ya. Jadi tidak boleh berantem, apalagi misalnya menghasut teman ya untuk kepentingan diri sendiri itu tidak boleh. Nah, berikutnya coba jawab. Apakah jawaban kalian mengenai teks ikan bandeng tadi sudah sesuai dengan penerapan nilai sila keempat? Apakah sudah sesuai? Coba ada yang bisa berpendapat?
Sudah, Pak. Sudah, Sudah ya? Pak. Iya, mengapa Sudah, Pak. sudah? Pertama, sewaktu ada 3 teman Edo datang itu, Edo tetap menerimanya, bukan menolaknya ya. Kemudian ketika mau membagi juga mereka harus bermusyawarah. Jangan tadi kata anak Mega katanya diumpetin, ya itu nggak boleh. Diumpetin ikan bandengnya Pak biar nggak kebagian, itu tidak boleh, harus dimusyawarahkan ya. Seperti itu, bagus. Nah sekarang contoh pengamalan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang pertama coba tolong dibacakan oleh siapa yang belum kebagian ini? Nak Novi. Nah, Nak Novi. Silakan Nak Novi, nomor 1 apa? Iya Pak, dibacakan Pak. Iya, silakan. Ya, contoh pengalaman sila keempat. 1. Melakukan musyawarah untuk menentukan jadwal ronda di lingkungan. Nah, seperti itu ya. Contohnya ini ya, yang di lingkungan kalian. Jika ada kegiatan jadwal ronda, ya, siapa yang tahu ronda itu untuk apa? Tujuannya adalah Jaga keamanan, Pak. keamanan. Supaya nggak ada maling. Iya, berarti untuk menjaga keamanan diri sendiri apa orang banyak? Orang banyak. Orang Nah, maka kita harus melaksanakan musyawarah ya. Siapa yang kebagian hari Senin, siapa yang kebagian hari Selasa, seperti itu. Barangkali misal Pak Bayu repot di hari Selasa, maka nanti digantikan oleh tetangga Pak Bayu, seperti itu ya. Nah, berikutnya pengamalan sila keempat. Yang kedua dibacakan oleh Nak Edita. Nah, mana Nak Edita? Apa ada Silakan. mengikuti pemilihan umum, misalnya pemilihan presiden atau pemilihan kepala daerah, Pak Guru. Iya, pintar Nak Edita. Nah, mengikuti pemilihan umum. Salah satu bentuk pengamalan sila keempat dalam Pancasila itu dalam memilih presiden, gubernur, bupati ya. Bahkan sekelas kepala desa kita harus mengadakan pemilu, yaitu dipilih langsung oleh rakyat, di mana yang memilih itu harus mempunyai KTP dulu ya. Nah, kira-kira kalian sudah bisa mengikuti pemilu belum ini anak-anak? Belum, Pak. Ayo. Belum, Pak. Belum 17 tahun. Iya, belum cukup umur, belum punya KTP ya, harus sudah dewasa dulu. Iya, mengapa harus dipilih? Karena nanti kalau misalnya bukan oleh rakyat, nanti bisa ribut ya. Siapa yang mau jadi presiden itu nanti ribut nantinya. Berikutnya, sila keempat pengamalannya. Nah ini, tolong dibacakan oleh Nak Yuli. Nah, Nak Yuli. Belum kebagian Nak Yuli. Sikap yang ketiga itu mengikuti pemilihan Iya, ketua kelas pintar. dengan Ya, tertib. ini adalah bentuk pengamalan sila keempat di lingkungan mana Nak Yuli? Di lingkungan? Iya, pintar. Di lingkungan sekolah Iya. atau di kelas, Pak. Mengikuti pemilihan ketua kelas tadi sesuai video tadi ya. Pemilihan ketua kelas tadi dilakukan oleh siswa di dalam kelas itu sendiri ya, dipimpin oleh ibu guru, seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya rebutan ingin jadi ketua kelas. Nah, kalau misalnya tadi siapa itu ya, Jono tadi yang suka mengantuk tadi tidak terpilih, maka nanti bagaimana itu? Harus menerima atau tidak? Harus Menerima, terima, Pak. Pak. Ikhlas. Harus ikhlas ya. Ikhlas. Iya, dikalahkan oleh temannya harus ikhlas ya, karena memang teman-temannya banyak yang memilih bukan dia ya. Seperti itu. Dan terakhir ini dibacakan oleh pengamalan sila keempatnya, dibacakan oleh siapa nih? Nak Rosmina. Nah, silakan Nak Rosmina. Mikrofonnya Nak Rosmina belum aktif. Mana itu Iya, Ibu Ros? Pencapaian mufakat, Pak. Ya,
Ya, nomor 4, tidak memaksakan kehendak dalam suatu musyawarah yang diikuti. Jadi tadi kalau misalnya dalam musyawarah ya pendapat kamu tidak disetujui atau tidak masuk ke dalam hasil keputusan, maka kamu jangan memaksakan kehendak seperti itu. Jangan minta kamu marah-marah, minta pendapat kamu harus dituruti. Ya, kalau misalnya pendapat kamu tidak diterima, maka kamu harus ikhlas. Tadi kata Nak Ipep harus ikhlas katanya ya. Nah, Pak Boy lihat ini sudah siang, kita pikirannya ini ya belum fresh nih, kita freshkan dulu pikirannya. Coba karena di sini ada permainan ya Pak Boy, ada permainan. Coba kamu tebak warna. Nah, Pak Boy minta kamu tebak warna. Coba aktifkan mikrofonnya semua, tebak warna berikut ini ya. Secara cepat. Pertama pelan-pelan dulu. Nanti semakin cepat. Ya. Ya. Ini warna apa? Biru. Belum terlihat. Belum terlihat, Pak. Bentar. Belum terlihat ya? Nah, nanti dulu. Belum terlihat. Lihat belum? Belum, Pak. Pak. Oh, ya, berarti ada gangguan di sini ya. Sudah, Pak. Ini Nah, warna sudah, apa Pak, kira-kira? Kuning. Kuning. Hijau. Ini Hijau. Merah. Orange. Merah. Merah. siapa yang orange tadi? Ini Hitam. Biru. Biru. ya, Hijau. Hijau. Kuning. Merah. terus Merah. ya, Biru. Putih. ini, Hijau. Kuning. ini, Merah. Merah. Biru. Putih. Hijau. ya, sudah cukup. Ini harusnya lebih baik ini ya, tapi tadi selainnya itu kenapa nggak kelihatan ya? Ada gangguan teknis di Pak Bayu ya. Sama Pak Bayu. Baik. Oke. Sekarang coba ya kita bernyanyi menggunakan lagu Cicak-Cicak di Dinding. Ada yang hafal lagu Cicak-Cicak di Dinding anak-anak? Pak. Hafal ya pasti ya, Cicak-Cicak di Dinding. Nah sekarang coba kita nyanyikan bersama-sama menggunakan lagu Cicak-Cicak di Dinding. Tetapi liriknya menggunakan lirik yang ada di layar ya. Coba. Sudah kedengaran ya? Siap. Ayo kita belajar tentang sila keempat. Ayo, Bu. Ayo kita belajar Tentang sila keempat, jika ada musyawarah. Tepuk tangan untuk kita semua ya, suara kalian. Sekarang ya, kemarin sudah Pak Bayu bagikan LKPD 1 ini ya di grup WA. Tolong bersama kelompok yang sudah dibuat di grup WA, cari 3 contoh perilaku ya dalam kehidupan sehari-hari di sekolah yang sesuai dengan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Kamu kerjakan setelah ini, nanti kumpulkan ya, kirim tugasnya melalui WA sampai jam 5 sore ya, batas waktunya hari ini ya. Itu bersama dengan teman sekelompok. Nah, tadi kita sudah menyanyikan tentang lagu Cicak-Cicak di Dinding ya, walaupun cuma nadanya saja. Sekarang kita belajar menemukan ide pokok dalam teks laporan berjudul Cicak. Nah, pertama yang harus kamu perhatikan adalah, kalian masih ingat tidak pembelajaran kita yang 3 hari yang lalu ya tentang ide pokok? Ada yang masih ingat
tentang ide pokok? Masih, Pak. Apa ide pokok itu? Ide pokok adalah Gagasan utama dalam suatu paragraf. gagasan yang menjiwai suatu paragraf itu. Tentang apa sih cerita paragraf itu? Itu adalah ide pokok ya. Nah, coba kita berlatih. Coba bacakan kembali oleh Nak Siti Jarona. Mana Nak Siti? Pak, baik, Silakan Pak. baca. Cicak adalah hewan yang dapat digolongkan ke dalam kelompok hewan melata yang hidup di darat dan memiliki ciri untuk melindungi dirinya dari mangsa dengan cara memutuskan ekornya. Sudah, Pak? Ya, terima kasih Nak Siti sudah membacakan. Sekarang ide pokok dari paragraf pertama ini apa? Kira-kira? Ingat, ide pokok adalah gagasan utama yang menjiwai suatu paragraf. Sudah kita pelajari ya 3 hari yang lalu. Kira-kira apa? Ada yang berani? Tidak apa-apa kalau Ya, pusat Pak. juga. Apa jawabannya? Cicak adalah hewan melata. Ya, pintar sekali ya. Coba kita lihat. Iya, jawaban Ye, benar. kamu. Ya, nilai 100 ya. Cicak adalah hewan melata. Ceritanya tentang itu ya, isi ceritanya. Berikutnya paragraf yang kedua. Nah, siapa yang mau membacakan secara singkat saja? Siapa? Lagi ya. Nah, Mega. Nak Mega mana? Saya, Pak. Ya, Nak Yuli saja. Binatang ini biasanya menggunakan lidahnya untuk mangsanya seperti hewan serangga dan salah satunya adalah nyamuk. Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Nah, kira-kira ide pokoknya apa? Ada yang bisa membantu menjawab? Biasanya ide pokok itu ada di awal atau di akhir paragraf. Ya. Diberi waktu 10 detik. Binatang ini biasanya menggunakan lidahnya dan memangsa hewan lain, Pak. Oh, coba kita lihat jawaban Ipep ya. Iya, berarti intinya adalah cicak tadi menggunakan lidah untuk memangsa hewan lain ya. Boleh. Sebenarnya ide pokok itu tidak harus jawabannya sama, tetapi intinya itu yang sama. Seperti itu ya, kita sudah belajar ini. Oke, terima kasih. Berikutnya kita ada LKPD kedua ini ya. Tugasnya ini sudah kalian cetak ya kemarin. Nah, sekarang kerjakan bersama dengan teman sekelompok juga mengenai kesimpulan daripada paragraf tadi tentang cicak ya. Kesimpulannya apa sih paragraf cicak tadi ya? Kamu tuliskan lalu kirimkan lewat grup WA yang sudah dibentuk ya. Oke, kemudian kita ya sudah mengakhiri pembelajaran hari ini ya. Sebelum mengakhiri kita sudah belajar banyak ya. Coba Pak Bimo tanya siapa yang bisa menjawab. Kita hari ini belajar apa saja? Nah, Ipep belajar apa saja hari ini? Tadi penerapan sila keempat, Pak. Iya, penerapan sila keempat dan juga Ide pokok, Pak. ide pokok paragraf ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kira-kira ada yang bisa menjawab apa yang kegiatan mana yang paling kalian sukai dalam pembelajaran hari ini? Yang mana? Yang penerapan sila keempat, Pak. Penerapan sila keempat. Ya, yang suka nyanyi, Iya. ada nggak yang suka sama nyanyinya? Saya, Pak Oh Guru. iya, saya Pak nyanyi Oh, cicak, iya. Pak. Nanti besok nyanyi lagi ya. Kalau nggak ada cicak, nanti kita nyanyi bunglon berarti. Nah, pembelajaran hari ini ya memiliki nilai moral ya. Nilai moralnya tadi dalam menyelesaikan masalah mengutamakan apa? Musyawarah daripada bertengkar dengan teman dan dengan orang lain seperti itu. Hal ini sesuai dengan sila keempat Pancasila. Nah, kemudian Pak Bayu akan mengirimkan tugas ya, tes formatif melalui aplikasi Quizizz ya. Kamu cek di grup WA setelah ini ya. Nah, seperti itu. Nanti akan keluar nilainya sendiri. Baik,
Coba untuk mengakhiri pembelajaran tadi, Nah Edita, pimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Baik, Pak Guru dan teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Sudah, Pak Guru. Ya, terima kasih Naidita. Nanti besok kita akan belajar tentang pembelajaran kelima ya. Kita akan lanjutkan pembelajaran hari ini untuk besok ya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bapak. Dadah semua. Terima kasih, Pak.